Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Kembalinya Sang Raja. Bab 597. Kalau begitu, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Zhang Daotian berkata dengan tenang. Apa maksud Zhang Tianxi? Pencuri Suchen itu melumpuhkan muridku dan membunuh adik laki-lakiku. Dia bersumpah membenci Gunung Longhu kita. Aku harus membunuhnya hari ini untuk membuktikan bahwa aku, Gunung Longhu, reputasi gunung itu. Duan Ruiqiao mengelus jenggotnya dan tertawa keras. Puan Zhang, saya tahu bahwa Anda dan Su Chen memiliki kebencian yang besar, tetapi saya punya saran yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Katakan saja, kamu adalah master terkenal di dunia seni bela diri Tiongkok. Jika kamu mengambil tindakan secara langsung, tanganmu pasti akan kotor. Menurutku, jika Su Chen datang, izinkan aku mengambil tindakan dan mengalahkannya, lalu menempatkannya kembali aku serahkan padamu, bagaimana menurutmu? Impian Duan Ruiqiao terngiang-ngiang. Jika saya mengalahkan Su Chen, saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan reputasi keluarga Duan di Zonghai. Dengan cara ini, dunia seni bela diri Zonghai dapat lebih terintegrasi dan kekuatan serta reputasi keluarga Duan dapat diperkuat lagi. Zhang Daotian berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Bisa. Keduanya mendiskusikan tindakan penanggulangannya, dan semua orang yang hadir berada dalam bahaya. Yang satu adalah master tingkat dewa, dan yang lainnya adalah master setengah dewa. Dengan barisan seperti itu, dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi tuan. Tapi sekarang, semua orang menuding Su Chen, tidak memberinya cara untuk bertahan hidup. Di belakang kerumunan itu berdiri seorang wanita muda yang mengenakan jeans dan sepatu kets. Dia mengenakan topeng dan kacamata hitam besar, menutupi sebagian besar wajahnya. Meski dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, wanita itu memiliki sosok yang luar biasa dan pasti cantik. Dan Su Chen juga mengenal wanita ini. Itu adalah Li Xiaoyu dari keluarga Li di Xingguo. Setelah Pan Hongsen meninggal, dia berencana untuk segera kembali ke negara baru untuk meminta bantuan, tetapi ketika dia bersiap untuk memberi hormat, dia tiba-tiba mendengar beritanya. Ternyata dia tidak menganggapnya serius. Karena Su Chen terlalu kuat, bahkan jika dia datang untuk meminta perlawanan, dia tidak bisa menjadi lawannya. Tetapi, setelah mengetahui kekuatan Zhang Daotian, Li Xiaoyu tercengang. Puan yang saleh. Negara-negara baru ini hanyalah sebuah ilusi. Dia tidak menyangka bahwa Su Chen yang datang untuk bertarung kali ini sebenarnya adalah penguasa alam dewa. Jika demikian, hasilnya akan berbeda. Tidak peduli betapa berbakatnya Su Chen, dia tidak bisa menandingi master di alam dewa. Dia tidak punya pilihan selain mati. Sejauh menyangkut situasi saat ini, selama Su Chen meninggal, Lin Ruohan yang tersisa akan mudah ditangani. Proyek pulau buatan secara alami akan jatuh ke tangan keluarga Li. Memikirkan hal ini, wajah Li Xiaoyu dipenuhi dengan senyuman. Dia merasa Tuhan telah menutup pintu untuknya, dan sekarang dia telah membukakan jendela untuknya. Selama Su Chen meninggal, semua masalah akan terpecahkan. Melihat Zhang Daotian dan Duan Ruiqiao telah mencapai kesepakatan, senyuman di wajah Mu Yunxi menjadi semakin cerah. Dia berjalan keluar perlahan dan berkata, "Ini sudah sore, apa kalian belum menyebarkan beritanya?" Semua orang telah diberitahu. Dipaksa oleh keagungan Zhang Daotian, orang-orang di bawah ini berkata dengan gemetar. "Hei, ini Tuan Su yang terkenal dari Zonghai. Kami telah menunggu lebih dari 5 jam, dan dia belum juga datang. Sepertinya dia baik-baik saja. Kami semua terlalu takut untuk datang." Tidak ada yang menjawab panggilan tersebut karena mereka menganggap ini normal. Zhang Daotian telah mencapai alam dewa. Tuan Muda Su akan mati jika dia datang, jadi bagaimana dia bisa datang ke sini? Itu adalah penguasa alam ilahi, bukan lelucon. Melihat orang-orang di bawah gemetar ketakutan, kesombongan Mu Yunxi sangat terpuaskan. Jika Anda mengirim seseorang untuk memberitahu lagi, katakan saja jika dia tidak bisa tiba di sini dalam 1 jam, maka kami akan mengintegrasikan pasukannya. Adapun cara memilih, itu tergantung dia. Semua orang saling memandang, benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Seekor tikus berani datang ke wilayah tuanku untuk menimbulkan masalah. Hidupnya terlalu lama. Teriakan menggelegar terdengar, dan sesosok tubuh terlihat berjalan dari belakang kerumunan, dengan wajah dingin, seperti awan gelap sebelum badai. "Apakah kamu Ye Tianlang?" Duan Ruiqiao berkata dengan tenang. "Ya, ini aku." Dia adalah Ye Tianlang. Setelah mengetahui identitas Ye Tianlang, para penonton terdiam. Itu adalah bos dari organisasi Blade Runner. Master setengah dewa yang terkenal. Dia benar-benar mengenali Su Chen sebagai tuannya. Ini luar biasa. Ye Tianlang, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mencoba membela Su Chen? Duan Ruiqiao mendengus dingin. Untuk menghadapi kalian, aku tidak membutuhkan tuanku untuk mengambil tindakan sama sekali. Aku, Ye Tianlang, sudah cukup. Ye Tianlang percaya bahwa dengan kekuatan Su Chen, tidak akan menjadi masalah sama sekali untuk menghadapi Duan Ruiqiao. Bahkan Zhang Daotian, penguasa alam dewa, cukup kuat untuk bertarung.
Tetapi majikannya untuk sementara kehilangan kontak dan tidak dapat dihubungi, dan dia tidak boleh menjadi pengecut dan membiarkan dia memfitnah reputasi majikannya. Ye Tianlang, bagaimanapun juga, kamu juga seorang tokoh terkenal di Tiongkok. Aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadi Antek Su Chen. Itu benar-benar mengejutkanku. Jalan jembatan Tuan Rui. Berhenti bicara omong kosong, aku, Ye Tianlang, datang ke sini hari ini hanya untuk bertarung denganmu, jadi cepat lakukan. Oke, jika kamu berinisiatif datang ke sini dan mati, maka aku akan membantumu, dan kemudian aku akan memasukkan organisasi Blade Runner-mu. Ini juga akan menjadi kekuatan tempur yang sangat besar bagi keluarga Duan kita. Itu pemikiran yang indah, tapi itu tergantung apakah kamu memiliki kekuatan. Duel antara Duan Ruiqiao dan Ye Tianlang menarik perhatian semua orang. Seperti kita ketahui bersama, keduanya telah mencapai kondisi setengah dewa, dan kita belum tahu seperti apa hasil akhirnya. Ledakan. Karena lengah, kekuatan angin kencang menyebar dari tubuh Duan Ruiqiao. Dalam sekejap, momentum seluruh orang mencapai puncaknya, dan dia langsung menuju Ye Tianlang. Sebagai master di alam setengah dewa, Ye Tianlang bukanlah orang yang mudah. Setelah mengumpulkan momentumnya, dia siap menghadapi Duan Ruiqiao. Ping ping pong. Setelah lebih dari 10 gerakan berturut-turut, Ye Tianlang terus mundur di bawah serangan Duan Ruiqiao. Meskipun mereka berdua adalah master di alam setengah dewa, kekuatan mereka sangat berbeda sehingga Ye Tianlang bukan tandingannya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Ye Tianlang diusir. Wajahnya pucat dan darahnya melonjak. Mereka berdua adalah master setengah dewa, tapi mereka sangat berbeda. Melihat hasil seperti itu, semua orang kaget. Tampilan kekuatan Duan Ruiqiao mengejutkan semua orang. Dilihat dari situasinya, bahkan tanpa Zhang Daotian, Su Chen mungkin bukan lawannya. Bab 598. Duan Ruiqiao, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kekuatanmu meningkat pesat. Zhang Daotian, yang menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya, memuji. Keterampilan kucing berkaki 3 saya baik-baik saja untuk menangani tikus seperti Su Chen, tetapi dibandingkan dengan Zhang Tianxi, saya khawatir itu tidak ada artinya jika dibandingkan. Dibandingkan dengan saya, secara alami Anda akan jauh berbeda, tetapi dengan bakat Anda dapat mencapai alam dewa dalam 10 tahun lagi. Terima kasih Zhang Tianxi atas pujiannya. Duan Ruiqiao berkata sambil tersenyum. Perjalananku ke Zonghai hanyalah salah satu tujuan membunuh Su Chen. Dan yang terpenting adalah mengabadikan pulau buatan di laut. Energi spiritual di sana kaya. Jika Anda menggunakan semuanya untuk berkultivasi, kecepatan kultivasi Anda setidaknya akan 2 kali lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, Anda dapat mencapai alam dewa yang sangat halus. Ketika saatnya tiba, bahkan Zhang Daotian pun harus bersikap sopan padanya. Zhang Tianxi, sudah lama sekali dan Su Chen belum muncul. Menurutku, dia tidak boleh berani datang. Kita tidak perlu menunggunya. Mari kita ambil tindakan melawan kekuatan di bawahnya. Kita harus melakukannya, apapun yang terjadi. Dia harus mengumpulkan sejumlah bunga dan mengembalikannya ke ibu kota. Mu Yunxi berkata sambil tersenyum. Menatap ke langit, Zhang Daotian mengangguk dan berkata, "Mari kita lakukan operasi pada Ye Tianlang dulu. Zhang Tianxi, aku akan mengambil tindakan dulu." Bisa. Selangkah demi selangkah, Duan Ruiqiao berjalan menuju Ye Tianlang, matanya penuh dengan niat membunuh. Ye Tianlang, jika kamu bisa meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang sekarang, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Jika kamu ingin membunuh, bunuh dia. Aku, Ye Tianlang, telah mengakui Tuan Muda Su sebagai tuanku, dan aku tidak akan pernah melakukan hal berbahaya seperti itu. Yoyo, itu sangat penuh kasih sayang dan benar, aku hampir menangis saat melihatnya. Duan Ruiqiao berkata dengan bercanda. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Mata Duan Ruiqiao menjadi dingin lagi, dan tangannya yang besar dan layu meraih ke arah Ye Tianlang. Adegan selanjutnya agak menakutkan untuk ditonton. Dengan kebencian antara Duan Ruiqiao dan Su Chen, dia akan membuat Ye Tianlang mati dengan menyedihkan. Ledakan. Tepat ketika Duan Ruiqiao hendak menyentuh Ye Tianlang, dia mendengar ledakan. Lengan Duan Ruiqiao hancur berkeping-keping, dan dia terjatuh ke tanah. Dia sangat kesakitan hingga dia tidak bisa berdiri. Oh tidak, siapa yang berani menyerangku? Bela aku. Duan Ruiqiao menutupi lengannya yang terluka dan meraung keras. Adegan di depan mereka mengejutkan semua orang yang hadir hingga berkeringat dingin. Salah satu lengan Duan Ruiqiao lumpuh sebelum dia muncul. Siapakah yang memiliki kemampuan hebat? Aku baru saja pergi berlibur. Aku tidak menyangka kalian badut akan datang ke Zonghai. Apakah kamu yakin dengan kekuatanmu sendiri, atau kamu tidak menganggapku serius, Su Chen? Mendengar suara yang dalam itu, semua orang otomatis memberi jalan bagi mereka. Ekspresi wajahnya juga menjadi saleh. Puan Su ada di sini. Puan, Tuan. Melihat Su Chen, Ye Tianlang berdiri dengan terhuyung-huyung. Karena cederanya, dia berjuang dalam waktu yang lama dan tidak dapat berdiri. Jangan bergerak dulu dan ambil ramuan ini. Dia melemparkan pil hitam dengan santai untuk menstabilkan luka dalam Ye Tianlang, jika tidak, akan ada gejala sisa setelahnya. Su Chen, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Kata Mu Yunxi, memaksa dirinya untuk tenang.
Meskipun Zhang Daotian berdiri di sampingnya, Mu Yunxi masih merasa ngeri dengan metode menakutkan Su Chen. Dulu di Yanjing, aku dengan baik hati menyelamatkan nyawa keluargamu, tapi kamu sepertinya tidak menghargainya. Su Chen menghela nafas. Su Chen, izinkan saya memberitahu Anda, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, saya, Mu Yunxi, telah menjadi biji mata keluargamu, dan tidak pernah menderita keluhan apapun, tetapi Anda telah berulang kali mempermalukan saya dan menginjak-injak keluargamu kami. Bagaimana bolehkah aku membiarkanmu berada di bawah kakiku? Apakah menurutmu jika kamu membawa Zhang Daotian ke sini, dia akan menjadi lawanku, Su Chen? Bukan begitu. Mu Yunxi menyilangkan tangan di dada, menatap Su Chen sambil tersenyum dan berkata, Puan Zhang Tianxi telah tiba. Di alam Dewa Ilusi, hanya ada sedikit orang yang bisa menandinginya di dunia seni bela diri Tiongkok. Akan mudah untuk membunuhmu. Baiklah. Saat keduanya berbicara, Zhang Daotian memberi perintah, yang membuat Mu Yunxi sangat takut sehingga dia tidak berani berbicara. Su Chen, aku, Zhang Daotian, datang ke sini hari ini hanya untuk mengambil nyawamu. Apakah kamu siap untuk mati? Ayo kita lakukan, ada hal lain yang harus kulakukan. Berani dan gila, beraninya kamu membuat kesalahan di depanku. Hari ini aku akan memberitahumu apa artinya menjadi orang di luar dunia dan langit di luar dunia. Dalam sekejap, energi Gang Feng yang kuat menyebar dengan Zhang Daotian sebagai pusatnya. Seperti tornado, ia menyapu Su Chen. Puan Su, hati-hati. Fang Xuexing berteriak, Zhang Daotian telah mencapai alam dewa, dan kekuatannya jauh lebih unggul dari musuh lainnya. Jika Anda tidak menghadapinya dengan hati-hati, Anda pasti akan menderita. Hanya semut. Bang! Ketika Zhang Daotian bergegas mendekat, Su Chen meninju perutnya. Engah! Ah! Bersamaan dengan teriakan Zhang Daotian, seteguk darah tua muncrat dari mulutnya. Seluruh orang itu terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya putus, dan bahkan pohon belalang tua di belakangnya pun tumbang. Mendesis. Melihat Zhang Daotian yang malu, semua orang yang hadir tercengang. Itu adalah master di alam ilahi, dan dia sangat rentan di depan Su Chen. Dipukul hingga mencapai kondisi yang baik hanya dengan satu pukulan, betapa menakutkannya kekuatan Tuan Su. Tanpa sadar, para kultivator di Zonghai gemetar. Mereka sangat beruntung tidak memberontak ketika Zhang Daotian datang ke Zonghai, jika tidak, nasib mereka akan lebih buruk daripada Duan Ruiqiao. Berdiri di antara kerumunan, wajah Li Xiaoyu menjadi pucat. Dia awalnya mengira Su Chen tidak akan bisa bertahan di depan barisan seperti itu. Tapi begitu mereka bertemu, penguasa alam setengah dewa kehilangan salah satu lengannya. Master tingkat dewa juga terlempar oleh sebuah pukulan. Seberapa kuat Su Chen? Li Xiaoyu hanya merasa pikirannya kosong dan dia bahkan kehilangan kemampuan berpikir. Karena kekuatan Su Chen telah melampaui imajinasinya. Puan Zhang, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Mu Yunxi bergegas dan membantu Zhang Daotian berdiri. Saat ini, wajahnya terlihat lebih jelek dibandingkan setelah meminum racun tikus. Zhang Daotian adalah satu-satunya kartu trufnya. Jika dia kalah darinya, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Batuk, batuk, batuk. Tak terkendali, Zhang Daotian batuk seteguk darah. Dia menyipitkan matanya, seperti ular berbisa yang dingin, menatap Su Chen, tidak pernah pergi. Aku tidak menyangka kekuatanmu telah mencapai level ini. Aku sangat terkesan. Bab 599. Su Chen berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Kenapa, kamu masih ingin bertarung denganku? Tentu. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, Zhang Daotian berkata dengan ekspresi serius. Saya telah memasuki alam dewa selama 3 tahun. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan dengan mudah dikalahkan oleh Anda? Lalu Anda meremehkan saya. Kalau begitu biarkan aku melihat apa yang mampu dilakukan olehmu, yang disebut sebagai penguasa alam ilahi. Zhang Daotian melompat dan berdiri melawan angin, berdiri di udara seperti dewa. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan semua orang terkejut saat mengetahui bahwa aliran udara di sekitar mereka menyatu menuju tangannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Beberapa detik kemudian, aliran udara tersebut membentuk bola dengan diameter 1 meter di tangannya. Selain itu, Zhang Daotian mencoba yang terbaik untuk mengontrol bola dan mengompresnya sebanyak mungkin. Setiap kali dikompres, kekuatan yang terkandung di dalamnya menjadi lebih kuat dalam waktu kurang dari 1 menit, ukurannya hanya sebesar kepala manusia. Kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya mengejutkan semua orang. Ini adalah seni bela diri kuno yang legendaris, teknik tekanan Yuan. Duan Ruiqiao berseru dengan keras. Gong tekanan Yuan apa ini? Teknik penekan Yuan adalah keterampilan bela diri legendaris, sesuatu yang diturunkan dari dunia seni bela diri kuno. Dunia seni bela diri kuno. Mendengar 3 kata ini, semua orang yang hadir tercengang. Karena mereka teringat banyak hal tentang Gunung Longhu. Dalam dunia bela diri Tiongkok, ada 4 gunung terkenal yang banyak menarik perhatian. Yaitu, Gunung Longhu, Gunung Qiyun, Gunung Wudang, dan Gunung Qingcheng. Alasan mengapa keempat gunung terkenal ini terkenal di Tiongkok adalah karena mereka menghasilkan 4 orang jenius yang unik pada saat itu. Dengan penampilannya yang luar biasa, ia memasuki dunia seni bela diri Tiongkok dan meraih kesuksesan besar di sana.
Teknik penekan Yuan yang digunakan oleh Zhang Daotian adalah sesuatu yang diturunkan dari nenek moyang mereka di Gunung Longhu. Tapi dia tidak menyangka dia benar-benar akan menggunakannya pada Su Chen. Tuan Duan, seberapa kuat kungfu penekan Yuan ini? Bisakah itu membunuh Su Chen? Mu Yunxi bertanya dengan tidak sabar. Dia tidak memikirkan apapun sekarang, dia hanya ingin membunuh Su Chen secepat mungkin. Setelah teknik penekan Yuan digunakan, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia pasti akan mati. Setelah menerima jawaban tegas, Mu Yunxi kembali merasa lega. Selama Su Chen meninggal, semuanya akan baik-baik saja. Menatap Zhang Daotian, Su Chen tidak berbicara. Jurus seperti ini kelihatannya cukup menarik, kamu bisa bermain dengannya. Zhang Daotian, yang berada di udara, telah mengisi energinya dan berkata sambil tersenyum lebar. Su Chen, aku telah menggunakan keterampilan penekan Yuanku 100 kali, dan aku pasti akan menghancurkanmu baik secara fisik maupun mental hari ini. Berlari. Orang-orang yang berdiri di sekitar menonton berlari secepat yang mereka bisa. Itu 100 kali lipat dari skill penekan energi. Jika dia benar-benar melepaskannya, kekuatannya tidak akan berbeda dengan bom. Mu Yunxi juga terkejut dengan gerakan kuat yang digunakan oleh Zhang Daotian. Dia tahu bahwa Zhang Daotian sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa Zhang Daotian akan sekuat itu. Sepertinya kekhawatiranku sama sekali tidak diperlukan. Dengan kekuatan Zhang Daotian, penguasa alam ilahi, jika dia ingin membunuh Su Chen, dia tidak perlu terlalu ragu. Su Chen, dendam di antara kita berdua akan terselesaikan hari ini. Jangan khawatir, aku akan pergi dan mempersembahkan dupa kepadamu di masa depan. Melihat Su Chen yang tidak bergerak, ekspresi Zhang Daotian menjadi lebih arogan. Su Chen, apakah kamu begitu takut dengan gerakanku sehingga kamu bahkan tidak berani bergerak? Tidak perlu lari. Jika itu terjadi padamu, aku harap kamu masih bisa tenang. Ledakan. Zhang Daotian melemparkan bola putih di tangannya ke arah Su Chen tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, tanah berguncang, dan seluruh gunung Pegasus mulai berguncang. Kekuatan yang ditampilkan oleh Yuan Gong membuat semua orang tercengang. Seni bela diri yang misterius dan kuat meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada mereka. Apa yang terjadi dengan situasi di depan? Orang-orang yang bersembunyi di kejauhan hanya bisa melihat bagian depan, diselimuti asap tebal dan debu. Kalian orang-orang Zonghai yang bodoh, Su Chen sudah mati. Teknik penekan Yuan adalah seni bela diri kuno. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup? Duan Ruiqiao berkata dengan berani. Semua orang di komunitas seni bela diri di Zonghai tampak sedih. Meskipun Su Chen sangat tegas dalam membunuh, pada analisis terakhir, dia tetaplah orang yang berakal sehat. Selama Anda tidak berinisiatif memprovokasi dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berlebihan. Dunia seni bela diri Zonghai, di bawah kepemimpinannya, relatif damai. Tapi jika dia mati di tangan Zhang Daotian, dunia seni bela diri Zonghai akan menjadi kacau. Tidak ada yang tahu seperti apa jadinya di masa depan. Haha, Su Chen, kamu bajingan sialan akhirnya mati. Biar ku beritahu, jika kamu menyinggung perasaanku, Mu Yunxi, aku akan membunuhmu tidak peduli seberapa keras aku berusaha, sampai ke ujung bumi. Di antara kerumunan, wajah Li Xiaoyu menunjukkan sedikit senyuman. Sekarang Su Chen sudah mati, rencananya akan berhasil. Puan Su. Mata indah Fang Xuexing berkaca-kaca. Dia tidak takut mati, tetapi kematian Su Chen membuatnya tidak bisa menerimanya. Apakah teknik penekan Yuan Gunung Longhu mu sekuat ini? Di tengah asap dan debu, suara Su Chen terdengar samar. Zhang Daotian dan Mu Yunxi terkejut. Kemudian di bawah pandangan semua orang, asap dan debu di depan menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka terkejut menemukan bahwa sebuah kawah besar, dengan kedalaman lebih dari 10 meter, telah meledak di tempat pertempuran akan terjadi. Tetapi, tanah di bawah kaki Su Chen masih utuh, seperti pilar yang dimasukkan ke dalam tanah di bawahnya. Dan tidak ada setitik pun debu pada pakaian di tubuhnya. Dengan kata lain, gerakan terkuat Zhang Daotian tidak berdampak apapun padanya. Bahkan bulunya pun tidak terluka. Berdebar. Zhang Daotian langsung jatuh ke tanah. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Su Chen masih bisa bertahan hidup dengan keterampilan penekan Yuan miliknya. Tadi aku tidak membunuhmu karena aku ingin melihat apa skill penekan Yuanmu, tapi sekarang sepertinya itu tidak terlalu bagus, jadi tidak perlu menahanmu. Fiu. Tubuh Su Chen melintas dan bergegas ke Zhang Daotian seolah-olah dia telah bergerak seketika. Dua jari itu seperti belati tajam, menusuk langsung ke dadanya. Ah! Jeritan datang, Zhang Daotian menatap, darah mengalir dari mulutnya. Dia tidak pernah percaya bahwa dia akan mati sedemikian rupa di tangan seorang pemuda. Berdebar. Jantung Zhang Daotian meledak, dan seluruh tubuhnya jatuh langsung ke tanah. Kepala Sekolah Gunung Longhu, penguasa alam dewa yang bermartabat, mati di tangan Su Chen begitu saja. Bab 600. Zhang Daotian sudah mati. Tidak ada yang menyangka bahwa penguasa alam dewa yang bermartabat akan mati dengan cara seperti itu. Dan dia masih terbunuh seketika. Suasana di Gunung Pegasus sepertinya terhenti. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan Su Chen. Para pembudidaya bela diri di Zonghai hanya tahu bahwa Su Chen sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuatnya. Dan sekarang, mereka akhirnya melihatnya. Setelah menyingkirkan Zhang Daotian, Su Chen berbalik dan menatap Duan Ruiqiao.
Dia sudah mati dan sekarang giliranmu. Tidak, jangan bunuh aku. Duan Ruiqiao berlutut di tanah. Sekarang dia akhirnya tahu apa itu teror. Jika dia tahu sebelumnya, dia memiliki kekuatan dan bakat seperti itu. Biarpun aku punya 100 keberanian, aku tidak akan menjadi musuhnya. Kalian semua rakus hidup dan takut mati. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian bisa berkumpul. Begitu Su Chen mengangkat tangannya, energi hitam meledak di dada Duan Ruiqiao. Nenek moyang keluarga pertama di barat laut, seorang guru setengah dewa, meninggal secara diam-diam di tangan Su Chen. Setelah berurusan dengan mereka berdua, Su Chen melihat ke samping Mu Yunxi. Bukankah hidup itu baik? Mengapa datang ke sini untuk mencari kematian? Su Chen, bisakah kamu memaafkanku sekali lagi? Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Mu Yunxi berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Dia sangat menyesalinya sekarang. Jika Su Chen bisa menyelamatkan nyawanya, bahkan jika dia diizinkan menjadi seekor anjing, dia akan melakukannya. Menatap Sungai Muyun, Su Chen berbisik. Jika seekor anjing tidak memukulmu, ia tidak akan merasakan sakit. Kita semua sudah dewasa dan kita harus membayar harga atas apa yang telah kita lakukan. Bang! Suara teredam datang dari tubuh Mu Yunxi. Meskipun penampilannya tidak mengalami kerusakan apapun, organ dalamnya telah hancur menjadi genangan darah, dan dia sudah menjadi mayat. Melihat Su Chen membunuh 3 orang berturut-turut, jantung Li Xiaoyu hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Pemandangan di hadapannya sangat mengejutkannya. Itu bahkan mengingatkannya pada Dewa Ilusi. Di dunia ini, hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Memikirkan hal ini, Li Xiaoyu tersenyum pada dirinya sendiri. Dia merasa pemikirannya sebelumnya konyol. Dia sebenarnya ingin melaporkan masalah ini kembali ke negara baru dan membiarkan presiden yang menanganinya. Tapi di depan Su Chen, kultivator seni bela diri Xin Buo yang malang mungkin bahkan tidak bisa melukai salah satu jarinya. Apakah jet pribadinya sudah siap? Setelah berurusan dengan ketiga orang itu, Su Chen berkata kepada Fang Suexing di sampingnya. Sebagai balasan Tuan Su, pesawat pribadi sudah siap dan bisa lepas landas kapan saja. Oke, bawa aku ke sana. Setelah menenangkan Ye Tianlang, Su Chen dan Fang Suexing bergegas menuju bandara. Dalam perjalanan, Su Chen mengetahui pesan dari Lin Ruohan, mengatakan bahwa dia akan pergi ke Yanjing dan bertanya padanya apakah dia akan pergi. Lin Ruohan mengatakan bahwa perusahaan masih memiliki beberapa masalah, jadi dia tidak pergi bersama Su Chen. Su Chen merasa ini juga merupakan hal yang baik. Dia tidak ingin Lin Ruohan melihat sesuatu yang terlalu berdarah. Keluarga Yanjingmu. Zhang Tua, bagaimana kabarnya di Zonghai? Di rumah keluargamu, Mu Tianshan sedang duduk di kursi goyang, memejamkan mata dan berkonsentrasi. Tuan, saya menghubungi wanita itu 2 jam yang lalu. Wanita itu berkata bahwa Su Chen telah bersembunyi dan tidak berani muncul sama sekali. Sepertinya dia ditakuti oleh Sang Tianxi dan bersiap menjadi pengecut. Haha, saat kita di Yanjing, Su Chen sangat gila hingga dia tidak menganggap serius keluargamu kita. Tapi sekarang, saat dia melihat Sang Tianxi, dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya, seperti buku tua yang melintasi sama, itu menyenangkan untuk dipikirkan. Siapa bilang tidak? Pengurus rumah tangga, Lao Zhang, juga tertawa dan berkata. Tapi apa yang kudengar dari wanita tertua barusan sepertinya meskipun Su Chen tidak datang untuk menantang, Zhang Tianxi akan mengejarnya. Singkatnya, kematiannya sudah menjadi kepastian. Ini tidak bisa dihindari. Zhang Tianxi telah mengambil tindakan, dan Su Chen tidak punya cara untuk bertahan hidup. Suara, mencicit. Pintu ke halamanmu dibuka, dan 2 pria dan 2 wanita masuk dari luar, keduanya berusia 40-an. Dan kedua pria itu agak mirip dengan Mu Tianshan. Nama kedua pria tersebut adalah Mu Yongpeng dan Mu Yongquan, yang merupakan putra kedua dan ketiga Mu Tianshan. Kedua wanita yang datang bersama mereka adalah menantu perempuannya, Fang Buirong dan Zhao Jiajia. Mu Yunxi adalah putri dari putra tertua Mu Tianshan. Namun lebih dari 10 tahun yang lalu, putra sulungnya Mu Yongqiang dipukuli sampai mati oleh lawannya dalam perkelahian, jadi Mu Tianshan berinvestasi lebih banyak pada Mu Yunxi daripada orang lain. Ayah, apakah ayah terburu-buru dan memanggil kami? Apakah ada yang salah? Putra kedua, Mu Yongpeng bertanya. Mu Tianshan mengangguk, duduk dari kursi, dan berkata sambil tersenyum. Zhang Tianxi telah mengambil tindakan. Pencuri Su Chen itu akan segera mati. Saya telah menyiapkan jamuan keluarga untuk kita rayakan. Su Chen akan mati, kata Mu Yongpeng bersemangat. Mereka juga mengetahui dengan baik permusuhan antara keluarga Mu dan Su Chen. Dalam beberapa tahun ini, dia adalah orang pertama yang membuat keluarga Mu menderita. Namun karena kekuatannya yang kuat, keluarga Mu bukanlah tandingannya. Tapi sekarang, keluargamu menggunakan pisau pinjaman untuk membunuhnya guna menyingkirkannya. Kejadian ini cukup untuk dirayakan dengan perjamuan air selama 3 hari. Dia telah ditakuti oleh Zhang Tianxi dan bersembunyi di kegelapan dan tidak berani keluar. Tapi jangan khawatir, kematiannya sudah pasti. Zhang Tianxi tidak akan melepaskannya. Ayah harus merayakan ini. Aku akan minum bersamamu hari ini. Menantu perempuan kedua Fang Buirong tersenyum. Benarkan, keluarga Su kita adalah keluarga terkenal.
Orang seperti Su Chen harus dibunuh secepatnya. Kata menantu perempuan ketiga, Zhao Jiajia. Ini benar-benar waktunya untuk merayakan, jangan menjadi hantu kelaparan di jalan menuju neraka. Siapa? Mendengar suara-suara yang datang dari pintu, keluarga Mu menoleh. Ketika dia melihat Su Chen, mata tua Mu Tianshan yang redup langsung menatap. Su Chen. Kenapa kamu ada di sini? Setelah mengetahui identitas Su Chen, putra dan menantu Mu Tianshan semuanya tidak diketahui. Pikiranku kosong. Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa dia pasti akan mati? Mengapa dia datang ke sini? Mereka juga telah mendengar tentang kekuatan Su Chen. Dengan usahanya sendiri, dia menekan komunitas seni bela diri di Yanjing dan tidak mampu mengangkat kepalanya. Orang-orang seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Zhang Daotian telah dibunuh olehku, dan cucumu juga telah dibunuh olehku. Setelah berurusan dengan mereka, secara alami aku akan berurusan denganmu. Ekspresi Su Chen lucu dan dia berkata dengan tenang. Mendesis. Seluruh keluargamu tercengang, jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Kamu benar-benar membunuh Zhang Tianxi. Dan Yunxi juga sudah mati. Bersambung.